Oke, ya selamat petang, selamat sore untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua hamba-hambanya yang siap diperlengkapi untuk menjadi pemberita-pemberita firman yang memberikan dampak untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain, bagi keluarga kita, dan juga bagi saudara-saudara kita yang lain. Puji Tuhan. Saya meminta doa pembukaan dari Pak Pardosi, Bapak Haji Pardosi, untuk memulai pembelajaran kita pada sore hari ini. Silakan Bapak. Ya, Tuhan kita bersyukur dalam Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa dalam surga pada sore hari ini atas segala kemurahan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Saat ini Engkau telah berikan waktu kepada kami untuk belajar pembekalan supaya kami bisa memahami isi Tuhan dan terlebih boleh mengabarkan kabar baik sukacita. Amin. Keselamatan kita untuk selama-lamanya. Inilah yang kami sampaikan sehingga kami mengerti isi hatimu pada sore hari ini. Yang sudah bergabung dalam Zoom ini, kami bersyukur ya Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Karena kami yang sudah ada di dalam Zoom ini Tuhan, kami fokuskan hati pikiran kami kepada Tuhan melalui pembelajaran pembekalan pada sore hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Charles Mamora. Biarlah Tuhan pengurapan Tuhan boleh terjadi kepada kami semua saat ini sehingga dari awal pertengahan sampai selesai kiranya kami boleh nikmati pembelajaran ini dengan baik. Sekali lagi Tuhan, saudara-saudara kami yang belum bisa masuk saat ini, kami berdoa kepada Yesus untuk saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah senantiasa dan kerja pemikirannya Tuhan supaya kami boleh sama-sama belajar pada sore kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Pardosi. Saya juga sapa Ibu Juhaini dari Malaysia. Selamat petang. Juga Ibu Tiar Purba dan juga Ibu Ria Kristina. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Shalom, puji nama Tuhan. Ya, amin. Ya Ibu, ya. Baik. Oke. Kita akan langsung saja dulu ke materi yang berikutnya ya. Nanti soal tanya jawab bisa kita berikan waktu di akhir daripada pemaparan materi pembelajaran kita pada hari ini ya, untuk kita mempersiapkan diri kita langsung kepada yang bersifat prinsip dan juga teknis di dalam tipe-tipe khotbah. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk menjadi apa yang biasa kita sebut menjadi pelaku firman gitu ya. Karena tidak mungkin kita mengajak orang lain melakukan firman tapi kita sendiri belum melakukannya. Itu yang sering disampaikan oleh Pak Pendeta Surbakti. Nah, pertama, bagaimana kita memberikan suatu contoh atau memberikan suatu bimbingan kepada orang-orang yang kita layani, maka kita sendirilah yang harus pertama-tama mengalami firman itu. Amin. Jadi kita bukan orang yang berpidato atau orang yang sedang tampil ingin memukau supaya orang lain kagum pada kita. Itu bukan tipe pengkhotbah yang benar. Karena pengkhotbah itu adalah menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhanlah yang harus dihargai lebih tinggi dari siapapun, dari apapun.
Nah, jadi karena itu sangat luar biasa kalau kita bisa masuk bersama-sama di dalam The Power of Love, khususnya untuk pembekalan bagaimana pemberitaan firman Tuhan bisa kita pahami dan kita bisa mengambil bagian di dalamnya, serta bisa kita punya pandangan yang lebih luas sebenarnya untuk menjadi pelayan firman itu seperti apa, begitu ya. Tapi prinsipnya yang pertama itu adalah kemarin sudah disampaikan oleh Bapak kita, Pak Pastor Surbakti, bahwa semuanya kita sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk suatu tugas di mana kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita firman. Ya, dan itu tidak berkaitan langsung dengan latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman-pengalaman yang yang mungkin spektakuler atau pengalaman-pengalaman khusus, tidak begitu. Nah, kita ini semua ingin dipakai oleh Tuhan dengan cara Tuhan memakai kita. Itu yang perlu kita pahami, ya, bukan dengan cara kita atau penilaian orang lain, tapi bagaimana cara Tuhan memakai kita. Itu dulu yang harus kita pahami. Nah, karena itu secara khusus di dalam belajar prinsip-prinsip pembekalan untuk pelayan firman ini, kita masuk kepada bagian yang berikutnya. Langsung saja kita akan mulai tipe khotbah atau macam-macam khotbah itu. Ada banyak bermacam-macam khotbah, tipe khotbah, tetapi kita akan membahas dibatasi untuk pembelajaran kita ini ada tiga tipe saja. Saya akan share dulu ya. Saya share screen dulu supaya kita bisa melihat. Ya. Oke. Ya, kita sudah sampai pada, nah ini dia. Oke. Ya. Nah ini. Bisa terbaca Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Yang pertama adalah namanya khotbah. Bukan ini sudah kedua ini. Ini yang pertama. Maaf, ya. Yang pertama adalah tipe khotbah eksposisi. Nah, biasa juga disebut ekspositori. Begitu ya. Nah, tipe khotbah eksposisi ini atau ekspositori ini itu menggunakan teks yang majemuk. Teks yang majemuk artinya itu lebih dari satu ayat firman yang diambil sebagai dasar untuk penyelidikan bahan khotbahnya dan juga dalam penyampaian khotbahnya, ya, yang disebut dengan homiletik. Nah, kita akan langsung saja masuk ke bagian yang pertama, contoh yang pertama, ya, bagaimana kita bisa mengurai atau memahami terlebih dahulu, ya. Sebelum menguraikan, kita akan pahami terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Nah, bagus sekali kalau tadinya ada di sini Pak itu ya, Bapak Liman Handoko. Ini bagus ini supaya bisa lebih menambah pemahaman mengenai pemilihan, ya, doktrin pemilihan atau predestinasi. Efesus pasal 1 ayat 4 ayatnya, ya, Efesus 1 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat di situ, bisa membaca, dan bisa kita lihat dari ayat 3. Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi, kita baca dulu di Roma 8. Nanti akan saya jelaskan ya. Roma pasal 8 ayatnya yang ke 29 sampai 30. Nah, ayat ini adalah ayat-ayat firman yang sering dipakai untuk menjelaskan tentang ajaran pemilihan, ya, atau yang kita biasa dengar disebut dengan predestination, ya, predestinasi. Apa itu menurut Alkitab? Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-29 dan 30. Roma pasal 8. Kita tahu sekarang ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi di sini kita lihat ada kata-kata semua orang yang dipilihnya dari semula. Dipilih Tuhan. Semua orang. Siapa semua orang yang dipilih Tuhan? Nah, ini penting. Kita ketahui siapa maksudnya yang dipilih Tuhan dari sejak semula. Apakah memang Tuhan sudah menentukan ada orang menjadi pilihan sejak semula, terus ada yang tidak pilihan gitu? Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Bukankah Allah mengasihi semua orang? Kenapa bisa Tuhan memilih sebagian orang dan tidak memilih sebagian lagi? Ya, ini perlu kita lihat apa maksudnya di sini bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan atau sejak semula. Ya, bahwa dikatakan sudah ditentukan dari semula, ya. Nah, itu yang penting kita tanya. Dan kita lihat tadi, sebelum kita ke Roma 8 ini lagi, kita kembali dulu ke Efesus pasal 1 ayatnya yang ke 4 tadi. Sebab di dalam Dia. Nah, kita perhatikan di situ, ya. Sebab di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Jadi di sini penekanannya adalah bagaimana seseorang dalam prosesnya bisa di dalam Dia, menjadi berada di dalam Yesus. Ya, karena di sini dikatakan bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Berarti di luar Yesus, ya, bukanlah orang yang Allah pilih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita ini sudah di dalam Yesus sebelum dunia dijadikan? Sedangkan kita ini belum lahir, kita ini belum percaya. Apakah kita sudah berada di dalam Yesus? Ya. Nah, karena apa orang bisa berada di dalam Yesus? Nah, ini akan kita lihat apa artinya nanti. Kita lihat bahwa arti daripada Allah memilih itu apa maksudnya. Karena ada pemahaman bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan sebagian orang masuk surga dan sebagian orang masuk ke dalam lautan api neraka untuk binasa kekal. Ada doktrin yang seperti itu, ada pengajaran yang seperti itu di dalam kekristenan. Nah, betapa itu akan melanggar keadilan Allah kalau kita mengatakan bahwa Tuhan sudah memilih sebagian orang untuk diselamatkan ke surga dan sebagian orang untuk binasa. Itu tidak mencerminkan keadilan Allah.
Kenapa? Karena 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa Allah menghendaki ya semua orang diselamatkan. Ya, Yesus mati untuk hapus segala dosa umat manusia, bukan sebagian dosa manusia dihapuskan oleh Tuhan, tetapi semua dosa umat manusia tanpa pandang bulu, ya, tanpa perbedaan suku dan bangsa. Itu Yesus darahnya tertumpah untuk itu. Nah, sekarang berarti kita bisa memahami bahwa dengan begitu, ya, berarti Allah bisa dan menghendaki semua orang diselamatkan, bukan sebagian. Tetapi ayat ini kan menjadi sesuatu yang dijadikan untuk membangun suatu pengajaran bahwa Tuhan itu sudah memilih kita. Kita adalah orang-orang pilihannya, dan orang lain bagaimana? Apakah orang lain itu Tuhan tidak pilih? Begitu ya. Nah, maka kita lihat di sini, memahami di sini adalah bahwa di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana orang bisa berada di dalam Yesus? Jadi dengan begitu setiap orang terbuka untuk bisa berada di dalam Yesus. Ya. Tapi kalau memang Allah kalau benar Allah telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan masuk surga, berarti Allah tidak menghendaki semua orang diselamatkan. Ya. Nah, tapi ayat ini, firman Tuhan ini perlu kita pahami, saudara-saudara. Di ayatnya yang ayatnya yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Dua kali nih, di dalam Yesus. Jadi kita lihat bagaimana supaya di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi karena faktor kekudusan itulah, kesucian itulah yang menjadi ketetapan Allah. Di dalam siapa kita bisa suci dan kudus? Di dalam Yesus. Berarti bukan kitanya yang pertama di sini ditetapkan sebagai pilihan. Pilihan Allah adalah Yesus. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus orang bisa jadi kudus. Orang yang mana? Ya siapa saja yang percaya. Dari mana kita tahu itu? Karena di ayatnya yang ke-13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, ya, ayat 13 Efesus pasal 1, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya. Jadi di sini ada respon dari orangnya. Terhadap apa? Terhadap Injil keselamatanmu. Apa Injil keselamatan itu? Injil keselamatan itu adalah kabar baik tentang Yesus mati disalibkan, darahnya tertumpah, menyucikan segala dosa. Ketika orang merespon kepada berita itu, dikatakan di situ, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Disitulah kita startnya menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi, ya, Allah sudah menetapkan bahwa keselamatan kita itu tidak bisa di luar Yesus. Amin. Ini maksudnya. Allah sudah menetapkan bahwa keselamatan manusia itu tidak bisa di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus. Maka dikatakan tadi, kita sudah dipilih di dalam Dia. Ya, bukan berarti kita sudah selamat sebelum dunia dijadikan. Orang kita belum berdosa, bagaimana kita selamat kalau nggak ada dosa? Nggak ada keselamatan kalau nggak ada dosa. Buat apa selamat kalau tidak ada dosa? Jadi sebelum dunia manusia belum ada. Sebelum dunia dijadikan manusia belum ada. Dosa belum ada. Jadi tidak ada keselamatan sebelum dunia dijadikan. Nah karena itu kita bukan selamat sebelum dunia dijadikan. Tidak. Tapi Allah Bapa sudah menetapkan bahwa keselamatan itu ke depan adalah apabila manusia itu berada dan ditempatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana caranya? Tadi sudah dikatakan, di dalam Yesus kamu karena kamu telah mendengar. Kenapa mendengar? Karena Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita tidak memberitakan Injil keselamatan, tidak ada orang yang mendengar, bagaimana mereka bisa selamat? Nah itulah sebabnya kita perlu diperlengkapi menjadi pemberita firman. Supaya kita bisa memperdengarkan Injil keselamatan kepada pendengaran daripada semua orang.
Nah, ketika kamu percaya, ketika orang itu percaya kepada berita keselamatan yang kita sampaikan, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Jadi ini tidak ada jeda waktu seminggu, sebulan, atau harus menunggu dulu baru Roh Kudus turun setelah percaya. Tidak begitu. Ya, itu adalah konsep kepada orang-orang Israel dulu. Ketika mereka percaya, Yesus berkata, kamu harus menunggu turunnya Roh Kudus, ya. Tapi sekarang sesudah Yesus Kristus mati disalibkan, sesudah ia naik ke surga, orang yang percaya langsung didiami oleh Roh Kudus, langsung ditempati oleh Roh Kudus, dan tubuh orang percaya itu menjadi bait Roh Kudus, bait Allah, rumahnya Tuhan, untuk bisa berkarya dan menyatakan kekudusannya, kekudusan Yesus Kristus di dalam diri kita, orang yang percaya. Jadi ini terbuka kepada semua orang. Ini bersifat universal kepada semua orang, bukan orang tertentu saja yang Allah ingin selamat. Semua orang Allah ingin agar mereka diselamatkan. Tapi mereka tidak bisa diselamatkan kalau di luar Yesus. Nah, itu, ini anak-anak kita mulai dari kecil harus tahu ini. Anak-anak sekolah minggu mulai dari kecil harus tahu. Sesudah remaja harus diberitakan. Sesudah pemuda mereka harus diberitakan. Sesudah mereka berkeluarga, keluarga muda harus diberitakan. Sesudah mereka sudah menjadi orang tua harus diberitakan. Karena apa? Mereka juga harus memberitakan hal yang sama kepada anak-anaknya. Supaya apa? Kan prihatin sekali orang yang mengaku jadi Kristen, mengaku percaya Yesus, kemudian dia berani meninggalkan kepercayaan itu. Ya kan? Nah, kalau saya sih, saya bertanya dengan orang yang seperti itu, apakah sudah benar-benar diselamatkan? Ya kan, saya tidak bisa yakin gitu. Saya tidak bisa yakin orang yang tadinya mengaku dia Kristen, kemudian dia meninggalkan keimanannya, ya kan, dan menyangkal Yesus. Saya tidak yakin bahwa dia sudah diselamatkan. Begitu, ya, saya tidak yakin itu. Karena apa? Karena di sini dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Orang itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, untuk apa Roh Kudus itu? Ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi ada jaminan, ada garansi daripada Roh Kudus kepada orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Injil kasih karunia atau Injil keselamatan. Nah, inilah tugas kita mengecek. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar pemberitaan firman ini supaya kita menjadi orang yang dipakai Tuhan menolong orang di sekitar kita yang mengaku percaya Yesus tapi masih bimbang tentang keselamatannya. Itu sebabnya mereka dengan mudah, ya kan, artinya ada beberapa yang mudah akhirnya terpengaruh dan pindah keyakinan ke kepercayaan yang lain. Ini tugas kita, ya, ini tugas orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, jadi kembali tadi kita lihat di situ di ayatnya di Roma pasal 8 itu. Jadi apa artinya? Apa maksudnya bahwa kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan? Ya kan? Apakah itu berartinya bahwa kita sudah selamat sebelum dunia dijadikan? Tidak. Orang diselamatkan karena dia percaya. Kalau dia belum lahir, bagaimana dia bisa selamat? Ya kan? Bagaimana dia bisa selamat kalau dia belum percaya? Tetapi keselamatan kita sudah ditetapkan hanya di dalam Yesus, tidak bisa di luar Yesus. Dan itu sebelum dunia dijadikan sudah ditentukan oleh Allah Bapa. Tidak bisa dengan jalan lain. Makanya Yesus katakan, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itu secara eksklusif Yesus menyampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Jadi tidak ada yang sampai pada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tapi sekarang bagaimana itu kita pahami? Kita memahami itu ketika kita percaya pada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, bahwa Yesus sudah mati mengampuni segala dosa kita, dan kita percaya, ketika kita percaya akan kabar baik itu, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus tidak jauh dari dalam diri kita. Roh Kudus itu tidak perlu harus kita undang supaya datang ke dalam kehidupan kita. Dia sudah ada di dalam hati kita, dalam diri kita. Dia sudah menyatu dengan diri kita, ya. Dia bukan jauh dari kita, dia ada di dalam persekutuan kita. Roh Kudus ada saat ini di dalam persekutuan kita, di dalam Zoom meeting pembekalan firman Tuhan ini.
Bagaimana caranya? Karena Roh Kudus itu adalah omnipresence. Ya, dia adalah maha hadir. Begitu ya. Walaupun kita berjauhan tempat, tapi dia ada di mana saja. Ada di hati saya, ada di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ketika kita percaya, dia sudah berdiam di dalam diri kita. Dia, Roh Kudus itu sudah mendiami hati kita, mendiami hidup kita. Jadi dia tidak jauh dan tidak akan pernah pergi dari dalam diri kita. Ya, sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut bahwa Roh Kudus jauh daripada kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Jadi di ayatnya yang ke-29 tadi, kita lihat ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Untuk diselamatkan masuk surga. Tidak dikatakan begitu. Ya. Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Ya, serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran siapa? Anaknya siapa? Anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah merupakan gambaran daripada gambaran kesempurnaan, ya, sebagai manusia baru. Dia adalah kepala. Yesus Kristus adalah kepala tubuh dan kita adalah anggotanya. Ya, maka dari semula ditetapkan semua anggota tubuh Kristus harus menjadi serupa dengan Yesus Kristus yang adalah kepala. Karena dialah yang pertama sebagai anak sulung, sebagai yang sulung yang bangkit dari antara orang mati, ya, untuk memperoleh hidup yang kekal, dan kemudian berikut kita yang menjadi anggota tubuhnya yang percaya kepadanya, menjadi sama seperti dia ketika dan sempurna nanti ketika dia datang membangkitkan tubuh orang mati yang percaya kepadanya dan mengubah tubuh kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu yang dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 21 dan 22. Jadi Allah sudah menetapkan gambaran hidup kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Itu. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan, "Oh, kalau begitu, kalau kita sudah percaya pasti masuk surga, kalau kita percaya sudah pasti diselamatkan, kalau kita sudah percaya semua dosa kita diampuni, oh berarti bebaslah kita berbuat dosa." Nah, itu adalah tanda-tanda orang yang belum selamat. Saya yakin itu. Ya, kenapa? Karena dia nggak mengerti bahwa kita ditetapkan, ya, kita ditetapkan oleh Tuhan supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang mulia, Yesus Kristus. Menjadi serupa dengan karakter kehidupan daripada Yesus Kristus. Bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Nah, jadi ini adalah merupakan tugas kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini adalah tugas kita untuk menolong mereka yang berpikir ya, belum selaras dengan kehendak Allah. Berpikir yang masih serupa dengan dunia ini, kita akan arahkan mereka menjadi berpikir serupa dengan pikiran Kristus. Ya, di Filipi pasal 2. Nah, karena itu sekali lagi Allah menetapkan kita ya sebelum dunia dijadikan, artinya adalah bahwa sekali lagi keselamatan kita tidak bisa di luar Yesus. Itu ketetapan Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, dan itu berlaku bagi semua orang. Ya, siapa saja harus melalui iman baru dia bisa diselamatkan. Iman kepada Yesus Kristus, kasih karunia-Nya yang sudah mati menghapus segala dosa kita. Yang kedua, bahwa Allah sudah menetapkan sebelum dunia dijadikan, semua orang yang diselamatkan, semua anak-anaknya harus menjadi serupa dengan gambaran ya kehidupan, karakter, kasih yang sempurna daripada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala gereja, ya, sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggotanya. Maka dia adalah Bapa kita adalah anak-anaknya. Maka Tuhan menentukan cara hidup kita, kemudian karakter kita, kasih yang ada pada kita, dan segala sesuatu gambaran yang benar dalam kehidupan kita harus mengacu kepada blueprint, kalau bisa dikatakan begitu ya, blueprint daripada kehidupan Yesus Kristus yang mulia. Itu yang ditetapkan dari semula. Jadi kalau kita lihat orang-orang Kristen sekarang ini mengatakan kita adalah orang-orang yang dipilih, seolah-olah ada tersembunyi kesombongan di situ bahwa kita dipilih, orang lain tidak dipilih. Nggak mungkin Tuhan begitu.
Tidak mungkin Tuhan memilih-milih orang untuk menjadi anak-anaknya, terus memilih-milih orang untuk menjadi musuhnya. Tidak. Karena semua orang sudah berdosa. Semua orang menjadi seteru daripada Tuhan karena dosa. Dan semua orang sudah berdosa dan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Allah sudah memilih dan menentukan barang siapa yang menerima Dia, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka sudah ditentukan menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, itu yang dikatakan. Dari mana kita tahu itu? Kalau kita lihat tadi di Efesus pasal 1, lagi-lagi Efesus pasal 1 ayat 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Allah sudah menetapkan kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Tapi kita kudus bukan karena perbuatan kita. Kita menjadi orang yang kudus bukan karena apa yang kita tampilkan. Tidak. Bukan karena apa yang kita perjuangkan. Tidak. Bukan karena apa yang kita miliki. Bukan karena apa yang prestasi yang kita raih. Tidak. Tetapi karena kita di dalam Yesus. Amin. Karena di dalam Yesus itu adalah kekudusan. Yang ada di dalam Yesus hanya kekudusan. Maka siapa yang ada di dalam Yesus, maka secara automatically dia adalah orang kudus. Ya. Nah, maka sekali lagi surat Efesus ini ditujukan oleh Allah, ditujukan oleh Rasul Paulus adalah kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus dan semua orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, termasuk kita yang berada saat ini di dalam Zoom meeting ini. Kita bukan orang-orang berdosa, ya. Kenapa? Saya beberapa kali sudah menyampaikan, Bapa kita adalah Yesus Kristus. Dia Maha Kudus. Tidak mungkin dia punya anak adalah orang berdosa. Bagaimana caranya? Kok bisa beda? Ya kan? Saya kasih ilustrasi waktu itu. Kalau saya orang Batak, maka anak saya tidak bisa tidak, dia pasti orang Batak. Ya, karena DNA saya ada sama di anak saya. Ya, sebagai keturunan saya. Nah, sama seperti itu juga. Karena Yesus Kristus adalah Maha Kudus, maka anak-anaknya adalah orang-orang kudus. Tidak mungkin anak-anaknya adalah orang berdosa. Ya kan? Karena kalau kita bilang Allah bersahabat, tidak mungkin Allah bersahabat dengan orang-orang berdosa. Pasti dengan orang kudus, orang-orang kudusnya Tuhan. Siapa yang bersahabat dengan orang-orang berdosa? Siapa yang senang dengan orang-orang berdosa? Ya tentu iblis yang senang dengan orang-orang berdosa, karena itulah temannya. Ya, Allah bersahabat dengan orang-orang kudus. Itu sebabnya kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Nah, kekudusan kita ini sekali lagi Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan apa? Ya, pelan-pelan kita lihat ini Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, atau melalui iman. Apa? Itu bukan hasil usahamu. Ya, inilah yang banyak diajarkan oleh orang-orang yang beragama di dunia ini. Harus berusaha, harus berbuat baik, harus melakukan ini, harus melakukan itu, dan macam-macam. Supaya apa? Supaya kamu diterima oleh Tuhan di sisinya. Begitu kan? Tapi mudah-mudahan, semoga. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, semoga. Itu pasangannya. Kalau orang mau diselamatkan dengan perbuatan baiknya, pasti pasangannya adalah, pengakuannya adalah semoga, mudah-mudahan. Itu, ya kan? Dan itu adalah cenderung tidak selamat. Karena apa? Karena keselamatan itu anugerah Tuhan dan merupakan kepastian, pemberian dari Allah. Pemberian, it is a gift. Ya, gift itu adalah hadiah. Tidak bisa kita mengusahakan untuk kita masuk surga. Itu pemberian daripada Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus, dan sekali untuk selama-lamanya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat tadi bagaimana kita memahami topik firman Tuhan kalau kita membawa Efesus 1 ayat 4 sampai 5.
Jangan sampai kita mengatakan, saudara-saudara, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi kita nggak menjelaskan apa maksudnya. Nanti orang berpikir apa? Oh iya, saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya kan? Beda dengan si Anu, beda dengan si B. Dia nggak dipilih, saya dipilih. Nah, itu namanya kesombongan. Ya kan? Mengakibatkan kesombongan. Nah, tapi kalau kita menjelaskan dari semula Allah sudah menentukan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan, maka setiap orang yang percaya kepadanya, siapa saja, terbuka, semua orang tanpa pandang bulu, mereka pasti diselamatkan. Dan yang kedua, sesudah orang diselamatkan, sesudah kita diselamatkan, Allah juga menentukan gambaran hidup kita selanjutnya adalah diproses menjadi segambar dengan Dia, serupa dengan Yesus Kristus. Tidak boleh segambar dengan dunia ini. Tidak boleh dengan segambar dengan pekerjaan yang jahat. Tidak boleh segambar dengan kehidupan yang lama. Tapi segambar dengan kehidupan yang baru yang dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui firman-Nya. Itu sebabnya semakin banyak kita belajar firman-Nya, maka semakin tahu bagaimana kita mengarahkan karakter kita menjadi serupa dengan Bapa kita, dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, satu bagian perikop di sini kita sudah coba luruskan dari pemahaman yang keliru atau pemahaman yang kurang jelas. Bagaimana kita membuat suatu topik dalam khotbah kita, rencana Allah dari semula. Dan pasti ini membawa suatu kebahagiaan, sukacita yang besar bagi orang-orang yang mendengarkan firman yang kita sampaikan. Karena apa? Karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang tidak layak. Sebenarnya kita adalah orang yang tidak layak. Karena kita adalah orang yang patut dimurkai oleh Allah. Karena apa? Karena dosa. Ya. Nah, tetapi, nah itu tadi kan. Tetapi, oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Dan itu bukan hasil perbuatan kita, tetapi itu adalah pemberian Allah, ya, pemberian cuma-cuma, begitu ya. Sehingga sekarang kita memiliki posisi sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, dan kita siap untuk melaksanakan pekerjaan yang kudus yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi kita. Kita lihat itu di ayat berapa? Efesus 2 ayatnya yang ke 9 dan 10 tadi, ya, lanjutannya. Oke, ya, saya baca lengkap dari ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, tidak patut kita mengatakan bahwa kita ini diselamatkan karena kita sudah menjadi orang baik. Karena tidak ada orang yang baik, semua sudah berdosa. Hanya Yesus yang baik, dan di dalam Yesuslah kita menjadi orang yang baik, ya. Dan kebaikan kita bukan karena kita lakukan, tapi karena kebaikan Yesus diperhitungkan menjadi kebaikan kita. Kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita. Kekudusan Yesus menjadi kekudusan kita. Ya, itu yang dipandang oleh Allah. Ya. Nah, karena itu dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jangan ada orang yang menyombongkan diri, berpikir bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk membuat dirinya menjadi kudus. Tidak bisa. Karena apa? Karena kita ini daging. Ya, karena kita ini dikatakan flesh. Ya, flesh itu adalah daging. Dan dikatakan daging adalah bermusuhan dengan Allah. Hanya roh yang membuat kita menjadi bersahabat dengan Allah. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Nah, itu buatan Allah, ya. Made in heaven. Ya, buatan surga. Ya, kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Adam diciptakan yang pertama, dari mana dia? Dari debu tanah. Diciptakan, ya. Kemudian dihembuskan napas ke dalam hidungnya, kemudian menjadi manusia yang hidup. Nah, setelah itu dia berbuat dosa. Kemudian menjadi berdosa dan semua keturunannya menjadi berdosa. Sekarang kita diciptakan baru lagi. Diciptakan ulang lagi oleh Allah
melalui Roh Kudus-Nya yang sudah dimeteraikan di hati kita, kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Ya, secara rohani kita ini adalah manusia baru. Ya, untuk apa kita diciptakan menjadi manusia baru di dalam Kristus? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah yang dimaksud tadi, bahwa kita ini diciptakan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Yesus Kristus. Karena Allah sudah mempersiapkan serangkaian pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Ya, Allah sudah persiapkan itu untuk kita masuki di dalam pelayanan kita. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Allah mau kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam perbuatan baik yang sudah disiapkan oleh Allah. Maka kita mau diperlengkapi oleh Tuhan untuk masuk ke dalam panggilan melakukan pekerjaan yang baik itu sesuai dengan kehendak Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Ya, di dalam kekudusan yang kita peroleh daripada Dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat bahwa topik yang bisa kita buat di dalam mengambil daripada teks tipe khotbah eksposisi ini, dari teks Majemuk ini, kita lihat tadi bisa kita ambil sebagai topiknya adalah rencana Allah dari semula. Begitu ya. Nah, untuk menguraikan bagian ayat ini, itu tentu nanti kita akan masuk di dalam di dalam materi tentang penafsiran atau hermeneutika. Nah, kita baru sekilas saja memahami tipe-tipe khotbah, baru nanti kita akan masuk kepada cara untuk menggali daripada setiap teks atau setiap ayat atau setiap bagian daripada firman yang hendak kita pelajari dan yang mau kita khotbahkan. Ya, nah itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini sebagai awal materi pembelajaran kita, dan kita bisa diskusi dan tanya jawab untuk untuk waktu yang masih tersedia bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya serahkan kepada Pastor Surbakti untuk memimpin kita di dalam jalur tanya jawab atau diskusi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ya, Bapak sudah menjelaskan